Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sahabat saling sapa dimanapun berada, semoga selalu disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam Asmaul Husna. Sekarang kita akan membahas Al-Malik. Subhanallah. Saking indahnya kata-kata Al-Malik. Kalau ibu bapak perhatikan dan seluruhnya memperhatikan, surah pertama yang ada dalam Quran itu adalah suratul Fatihah. Dan ada kata-kata Al-Malik. Dan surah terakhir yang ada dalam Al-Quran itu surah apa? An-Nas. Ada kata Al-Malik nggak di situ? Ada. Ketika dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Fatihah, kata-katanya Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanur Rahim. Lanjutkan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu surah yang pertama. Kita loncat kepada yang akhir. Dalam surah yang akhir ataupun suratun Nas, An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Iya. Maliki yaumiddin, malikin nas, sama-sama kata-kata Al-Malik. Al-Malik. Pertanyaannya, memang apa sih Al-Malik? Subhanallah. Ini kata-kata Al-Malik, banyak para alim ulama mengartikan sangat luar biasa sekali dan indah sekali ucapan-ucapan Al-Malik. Namun dengan kata-katanya Al-Malik yamliku kullu syai' ma fid dunya wa ghairu. Al-Malik adalah yang memiliki dan menguasai segala sesuatu yang ada di dunia dan yang ada di luar bumi. Sesuatu yang terkecil yang kita tidak tahu dan sesuatu yang besar sampai pun kita tidak tahu. Jadi ada yang kecil, saking kecilnya kita tidak tahu. Dan ada saking besarnya kita pun tidak tahu. Tapi yang jelas semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Al-Malik itu adalah yang memiliki segala sesuatu yang di bumi ataupun di luar bumi. Sekecil apapun yang menguasainya dan yang memilikinya adalah siapa? Allah. Kadang-kadang ada orang berkuasa dalam satu perusahaan, tapi dia tidak memilikinya. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak usah jauh-jauh. Coba driver atau supir. Berkuasa nggak ketika nyupir? Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ngerem, mau maju terserah. Tapi punya dia bukan itu. Bukan. Punya siapa? Punya bosnya. Subhanallah. Al-Malik ini adalah yang menguasainya dan yang memilikinya. Subhanallah. Coba apakah ada sesuatu di muka bumi ini yang tidak dimiliki oleh Allah? Tidak ada. Apakah ada sesuatu di muka bumi ini yang tidak dikuasai oleh Allah? Tidak ada. Semuanya adalah milik Allah. Maka yang menguasai dan yang memiliki itu adalah Al-Malik. Al-Malik, subhanallah. Kata-kata Al-Malik ini sangat luar biasa sekali. Namanya pun adalah Al-Malik. Subhanallah. Ada salah satu katanya yang ingin saya sampaikan. Jangan dianggap bahwa Al-Malik ini atau Allah itu hanya memiliki apa misalnya saya katakan kalau Allah ini dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada kata qulillahumma malikul mulk. Malikul mulk, ya. Artinya apa? Yang memiliki semua kerajaan yang ada di muka bumi ini dan menguasainya. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Raja siapapun yang ada di muka bumi ini, pimpinan siapapun yang ada di muka bumi ini, itu majaz. Artinya apa? Hanya sekedar seperti fata morgana saja. Hanya sekedar sementara saja. Dia raja, tapi akan habis dengan kerajaannya. Coba
Raja Fir'aun, mana sekarang? Nggak ada. Apakah ada raja yang abadi di muka bumi ini? Tidak ada. Akan habis, akan sirna, akan tuntas. Karena raja itu pun adalah milik Allah. Karena Allah adalah Malikul Mulk. Subhanallah. Allah Malikul Mulk. Harta yang kita miliki itu hanya namanya saja. Hanya tertulis di rekening saja. Hakikatnya milik siapa? Allah. Punya Allah semuanya. Punya Allah semuanya. Kenapa Allah Malik? Makanya ada kata-kata Malik, ada kata-kata Malik. Tapi sama-sama dengan menyebutkan yang menguasai dan yang memiliki. Subhanallah. Jadi kata-katanya menguasai dan memiliki. Kita ini punten. Mungkin dengan menyebutkan, ini kan saya berkuasa. Mata kita seolah-olah punya kita. Tangan kita seolah-olah punya kita. Padahal hakikatnya punya siapa? Punya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, karena sesungguhnya semuanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Malik. Karena Allah Al-Malik. Mata punya Allah. Jangankan mata, kehidupan pun sebenarnya punya siapa? Punya Allah. Punya Allah. Jadi kita ini hakikatnya tidak punya apa-apa di muka bumi ini. Karena semuanya milik Allah. Ingat Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW melihat Abu Bakar As-Siddiq dengan berpakaian yang sangat-sangat sederhana sekali. Padahal Masya Allah kekayaannya sangat luar biasa sekali. Tapi Masya Allah berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Tiba-tiba Rasulullah bertanya dengan mengatakan, Ya Abu Bakar, apa yang telah kau tinggalkan untukmu dan keluargamu? Subhanallah. Mada tarokalak wali ahlik. Apa yang telah engkau tinggalkan untukmu dan untuk keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, Taroktu, ya, taroktu li ahli Allah wa Rasul. Aku tinggalkan untukku dan keluargaku adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dengan bangganya seperti itu, dengan keindahan yang ada, Allah menitipkan salam kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah itu, punten, Rasulullah bertanya, Ya Abu Bakar, apakah engkau ridho dengan berbusana pakaian seperti ini? Lalu Abu Bakar menjawab dengan kata-katanya, Subhanallah, beliau dengan mengatakan, jangankan pakaian yang seperti aku pakai ini. Karena aku tidak punya apa-apa di muka bumi ini. Nyawa sekalipun Allah ambil, aku ridho. Karena nyawaku pun bukan milik aku. Tapi milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, apa coba? Semuanya hanya hak guna pakai saja. Hanya pinjam. Punya tempat, punya Allah. Hanya kita namanya saja. Subhanallah. Iya. Punya yang namanya pakaian. Punya yang namanya di rekening. Berapa juta adanya. Atau mungkin berapa miliar adanya. Itu hanya nama. Sesungguhnya milik siapa? Allah. Semua milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Subhanallah. Kita tidak. Hatta tali sepatu pun itu hakikatnya milik Allah subhanahu. Kita tidak punya apa-apa. Karena apa? Allah ingin menegaskan aku Al-Malik. Aku Al-Malik. Aku Al-Malik. Subhanallah. Kata-katanya agar kita lebih tahu diri. Sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa. Agar kita lebih sadar hakikatnya semuanya hanya dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya punten, kehidupan yang kita miliki, milik siapa sebenarnya? Milik Allah. Ada kata-kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kok lillah? Emang punya Allah kok. Emang punya Allah, bukan punya kita kok. Kita bisa menolak nggak kalau malaikatul maut datang? Nggak bisa. Ketika mau dikasih penyakit, kita bisa nolak? Nggak bisa. Kenapa? Kita bukan punya kita semuanya. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa saya awali dengan kata-kata Al-Malik? Agar jelas tahu kalau sesungguhnya semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya titipan yang Allah berikan kepada kita. Makanya subhanallah, orang Yahudi pernah datang. Ini adalah rahib atau dikatakan kalau dibilangnya mungkin kalau di Nasrani itu namanya pendeta. Kalau di Yahudi ya pendetanya Yahudi, saya tidak tahu namanya apa itu. Iya. Datang ke sana. Ke hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad, dunia ala asbillah." Jadi dunia ini ada di tangan Allah, di asabi itu jari-jari ataupun dalam kalimatnya di genggaman Allah. Langit ada di genggaman Allah. Lalu bumi ada di genggaman Allah. Lalu semua makhluk ada di genggaman Allah. Lalu semuanya kehidupan ada di genggaman Allah. Lalu dengan menyebutkan, apakah itu benar?
Apakah itu benar? Bertanya, siapa orang Yahudi ini? Rasulullah senyum dengan mengatakan kata-katanya, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan selanjutnya sampai mengatakan kata-katanya dengan mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas dengan kata-kata apa? Limanil mulkul yaum. Ini kan Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Lillahi wahidil qahhar. Iya, limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan hari ini? Maksudnya milik siapa kekuasaan hari ini? Milik siapa? Lalu Allah menyebutkan orang-orang yang paling sombong yang pernah ada di muka bumi ini. Sampai ya Fir'aun, mana kerajaan yang kau banggakan? Iya. Ya Namrud, mana kerajaan yang kau banggakan? Sampai beberapa ulama mengatakan Allah akan menyebut nama-nama orang yang hidup di muka bumi ini dengan kesombongan. Saat itu Allah sebut namanya. Siapapun disebut saat itu. Semoga kita tidak disebut saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu mengerikan sekali. Saya ulangi lagi. Iya. Kehidupan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Karena milik Allah, wajar nanti kalau Allah tanyakan. Pernah kan pertanyaannya dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani dengan kata-katanya apa? Di dalam hadis ini disebutkan la yazulu qadama abd. Iya, bahwa sesungguhnya tidak pernah ada yang lepas dari kelak dari setiap hamba. Kakinya ini tidak bisa melangkah kemana-mana, imma ke surga atau imma ke neraka, kecuali telah ditanya beberapa hal. Iya, di dalam hadis ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, tapi sama saja. Yang pertama ketika ditanyakan apa? An umrihi fima afna. Kok Allah nanya-nanya tentang umur kita? Umur kita bukan punya kita kok. Punya siapa umur kita? Punya Allah. Maka Allah tanya, umurmu itu kamu apakan selama di dunia? Kok Allah nanya-nanya? Wajar, punya Allah. Kalau misalnya ibu nitip sesuatu, bapak nitip sesuatu, sahabat saling sapa nitip sesuatu kepada temannya, kepada kawannya, kepada sahabatnya, wajar nggak suatu saat nanya? Wajar kan? Motor saya yang dititipin bagaimana? Nanya-nanya. Ya ini motor punya saya. Subhanallah. Kenapa? Makanya Allah tanya dengan matan umur yang aku berikan kepadamu, kamu habiskan buat apa? Jujur, saya tanya kepada ayah anda bunda. Di depan saya banyak para pemuda. Masya Allah, pemudinya. Kira-kira usia yang sampai hari ini dimiliki. Punten, yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah titipkan kepada kita. Usia yang kita punya. Saya tanya berapa kali sujudnya. Berapa kali zikirnya. Berapa kali tahajudnya, berapa kali duhanya, berapa kali qiraatul Qur'annya, berapa kali hadir di majelis ta'limnya, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah nanya? Wajar, karena Allah yang memilikinya. Karena Allah yang memilikinya. Allah tanya, umr fima afna. Selanjutnya jasad. Ini jasad punya siapa coba? Mata punya Allah, telinga punya Allah, kaki punya Allah. Allah akan tanya dengan mengatakan wal jasad fima apa? Dikatakan ketika usia fima afna, iya. Lalu ketika jasad yang kita miliki sampai fima abla, sampai di mana dihancurkannya. Jadi sampai di mana loyoknya, sampai di mana lesuknya. Subhanallah. Coba sekarang yang usianya mungkin 60 tahun, 70 tahun, beda nggak ketika usia 30 tahun kira-kira? Makanan aja sekarang sudah mulai pilih-pilih. Makannya apa ngelihat? Oh ini kambing, stop dulu. Oh ini pancake durian, enggak usah. Oh ini apa? Masih mikir-mikir. Kalau dulu 20 tahun, 25 tahun mikir-mikir enggak makan. Hajar saja. Sekarang gimana? Nah, jasad yang Anda punya, usus yang kita punya, sudah diapakan? Kau coba renungkan. Iya ya. Berapa kali tangan ini dipakai untuk membolak-balik Quran ya? Berapa kali mata ini untuk melihat Quran ya? Itu ditanya. Lalu ditanya lagi dengan mengatakan al-mal. Mal itu apa? Rizki. Iya, rizki. Dengan menyebutkan rizki yang kita miliki. Khusus masalah harta ditanya 2. Min aina iktasab. Dari mana kamu mendapatkannya? Wa fima anfaq. Dan bagaimana Anda mengeluarkannya? Khusus untuk masalah harta ditanya 2. 2 ditanyanya. Masalah umur tanya umurmu. Masalah jasad tanya hanya jasad. Tapi begitu masalah harta Allah tanyakan 2 hal. Gimana kamu dapatkan? Di mana kamu mengeluarkan? Subhanallah. Coba renungkan saja. Makanya ini Allah tanyakan karena kita tidak punya apa-apa. Milik Allah, maka wajar Allah nanya. Yang terakhirnya, yang kelimanya apa? Apa yang Allah tanyakan? Yang Allah tanyakan agar tahu makna al-malik. Iya, bahwa sesungguhnya Allah yang memiliki kita dan Allah yang menguasai kita. Maka nanti dipertanggungjawabkan dan ditanya. Nomor kelimanya Allah akan bertanya tentang apa coba? Ilmu. Ilmu yang Anda punya, ilmu yang kita miliki, telah diapakan ilmu itu?
Telah dibagaimanakan ilmu itu? Apakah sudah dikembangkan karena Allah? Apakah Anda sudah menyampaikan karena Allah? Atau Anda menyampaikannya karena dunia? Atau Anda menyampaikannya karena ingin dapat pujian? Ini ngeri sekali. Jadi 5 ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ini. Kok Allah nanya-nanya? Wajar karena Allah Al-Malik. Nanti dihisab ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, kenapa? Al-Malik. Iya. Makanya setelah kita ketahui Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Biar tahu kalau sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Bayangkan saja, ayahanda, bunda, ikhwan, akhwat yang berbahagia. Ketika dilahirkan seseorang ke muka bumi ini. Ketika orang itu dilahirkan ke muka bumi ini. Punya apa coba? Boro-boro punya apa? Pak, kaos kaki aja nggak dipakai sama dia. Boro-boro mau pakai kaos kaki. Apa begitu lahir? Apa coba? Tanpa busana. Pakaian selai pun dia nggak punya. Subhanallah. Kita akan kembali pun demikian. Yang tersisa itu apa? Amalannya. Amalannya. Subhanallah. Maka punten saya sampaikan. Yang dimiliki oleh Allah ternyata bukan hanya sekedar harta. Tapi apa? Jasad pun kita miliki. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siapa yang bisa memberikan haknya kepada Allah, maka Allah akan memberikan hak kita ya oleh Allah dengan berlipat ganda. Kenapa? Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Siapapun, ini disampaikan oleh Syekh Muhammad atau Syekh Wasim Yusuf. Tapi ini perkataan dari para ulama sebelumnya. Kalau tidak keliru ini perkataan Imam Syafi'i. Dengan menyebutkan siapapun yang telah memberikan haknya kepada manusia dan kepada Allah, pastikan Allah akan memberikan segala sesuatu kepada orang yang telah memberikan haknya kepada manusia dan kepada Allah, hal-hal yang jauh lebih indah dan lebih baik. Misalnya, saya menyampaikan satu kisah. Kisah ini jarang sekali saya dengarkan. Dan jarang sekali saya mendapatkan kisah ini. Dari siapa saya mendapatkan dari Syekh Wasim Yusuf. Ya. Beliau menyebutkan terjadi kepada Ibnu Jarir. Seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau waktu masih muda. Ketika sedang berhaji, tiba-tiba ada orang yang berteriak dengan teriakan kata-katanya cukup keras sekali. Ya wafdallah, maksudnya ya wahai tamu-tamu Allah. Ya hujaj baitullah, itu maknanya. Wahai hujaj baitullah. Ini sesungguhnya aku faqadtu minni qisan. Hilang dariku kis itu apa? Tas. Dan di dalamnya ada 1000 dinar. Masya Allah. Dalam tas itu ada uang berapa? 1000 dinar. Ada uang 1000 dinar. Dinar sama dirham besaran mana? Dinar apa dirham ya? Dinar ya, lebih besar ya? Iya. Kita mah taunya rupiah doang. Ada dinar, ada dirham. Masya Allah. Iya. Ada dinar, ada dirham. 1000 dinar. Masya Allah. Uang ini di tas itu ada uang 1000 dinar. Siapa saja yang menemukannya, simak kisah ini. Siapa saja yang menemukannya, semoga Allah memberikan pahala yang besar. Dan saya doakan semoga rezekinya banyak dan keluarganya soleh dan soleha. Pokoknya hanya Allah yang membalas kebaikan orang tersebut. Ketika orang itu jujur memberikan tas saya yang hilang di dalamnya 1000 dinar. Itu diumumkan di depan orang. Ibnu Jarir ada di situ. Sambil ngelihat kira-kira siapa yang ngaku ya. Ada seorang yang tua sekali. Usianya lebih daripada 60 tahun. Dan dia angkat tangan. Ya Khurasani, ini orang Khurasan yang hilang dompet itu, yang hilang tas itu Khurasan. Hai orang Khurasan, seandainya, ini pertanyaannya, seandainya yang menemukan itu adalah orang tua. Orang yang sudah sepuh. Itu ya. Miskin. Tanggung jawab di rumahnya banyak. Terus orang Mekah itu tahu panennya kan hanya haji saja. Iya, orang miskin panennya hanya haji saja. Orang miskin itu di Mekah nggak mungkin dia bisa bercocok tanam di mana, nggak ada modal. Nggak mungkin orang Mekah itu yang miskin itu bisa berternak, ya apa yang dia punya miskin. Dia bilang seandainya nih yang menemukan tuh orang Mekah tua, miskin, terus lagi punya tanggung jawab banyak di rumahnya, terus menemukan uang itu. Terus uang itu diserahkan kepadamu, kira-kira engkau mau kasih berapa tuh sama orang miskin itu? Kira-kira mau kasih berapa orang miskin itu? Tiba-tiba orang Khurasan mengatakan, gak bakalan saya kasih. Gak bakalan saya kasih. 10 dinar, gak bakalan. 5 dinar, gak bakalan. Oh, jadi gak bakalan ngasih? Enggak.
Ibnu Jarir, kalau ibu bapak sedang mendengar, kira-kira ada orang itu, curiga nggak sama orang itu kira-kira? Curiga ya? Kayaknya dia yang ngambil nih. Kayaknya dia ini lengkap banget ya. Kalau yang mengambil itu orang tua, sepuh, miskin, orang Mekah, nggak pokoknya punya tanggungan, kira-kira mau kasih di berapa? Nggak dikasih. 10 dinar nggak ngasih, 5 dinar nggak ngasih. Oh ya sudah. Pulang laki-laki itu, diikuti oleh Ibnu Jarir. Siapa nih ya? Diikutin dari belakang, Masuk orang tua itu ke rumahnya. Tiba-tiba begitu masuk ke rumahnya, orang tua ini, laki-laki ini teriak. Maklum orang Arab biasanya teriak-teriak kan. Masuk ke rumah tiba-tiba, ya Ummu Ghiyas, ya Ummu Ghiyas, Ibu Ghiyas. Jadi Ummu Ghiyas itu ternyata ada salah satu itu ibunya namanya Ummu Ghiyas. Ya Ummu Ghiyas, Ummu Ghiyas. Ada apa? Kata istrinya. Ternyata yang punya tas itu orang Khurasan. Dan isinya itu duit 1000 dinar. Benar ternyata kan? Duit itu sudah ditemukan sama siapa? Laki-laki itu. Didengar sama Ibnu Jarir. Oh iya dia yang nemuin. Lalu kata Ummu Ghiyas dengan menyatakan, kalau gitu baguslah. Iya, kita pakai saja uangnya. Dipakai modal. Kalau enggak, kasihkan setengahnya, kita minta upah. 10 dinarnya sudah besar sekali. Justru itu saya sudah ngomong minta 10 dinar nggak ngasih. 5 dinar juga nggak ngasih. Terus dibilang, ya sudah nggak apa-apa. Kita tahan aja dulu. Siapa tahu kita minta alamatnya suatu saat nanti. Kalau kuda berkembang, bisnis kita serahkan kepada mereka. Saya dipahami ya? Karena apa? Tolonglah paham ya Abu Ghiyas. Ya Abu Ghiyas paham. Selama 60 tahun kita berkeluarga, saya nggak pernah kenyang makan usahamu. Selama 60 tahun ini, saya berumah tangga denganmu. Kamu itu nggak pernah kasih makanan kenyang buat saya. Nggak pernah. Jadi tolong. Ini uang ini kita pakai modal saja. Dijawab oleh Abu Ghiyas. Ini Ibnu Jarir mendengar nih perkataan ini semuanya. Ya Ummu Ghiyas, kita kan sudah 60 tahun berumah tangga. Dan kita terbiasa miskin. Masa gara-gara uang begini, lalu kita pakai bisnis, jadi masuk haram? Gimana ceritanya? Pokoknya saya nggak mau. Saya akan serahkan orang ini kepada yang punyanya. Uang ini akan saya serahkan kepada yang punyanya. Diam Ummu Ghiyas. Ya sudah terserah. Subhanallah, besok paginya Abu Ghiyas datang lagi ke sana. Tiba-tiba teriak lagi. Siapa yang menemukan kis di dalamnya uang 1000 dinar? Serahkan kepada aku akan doakan semoga dia ini mendapatkan pahala. Dan berlipat ganda apa yang diinginkannya, rizkinya, keselamatan keluarganya. Itu disampaikan. Subhanallah. Ini adalah satu hikmah yang ada. Ternyata laki-laki itu mengatakan, ya Khurasani, kalau masih kekeh itu. Seandainya yang menemukan itu orang tua, miskin, orang Mekah, dia apalagi punya tanggung jawab banyak. Kira-kira Anda mau ngasih berapa? Tidak ngasih. 5 dinar? Enggak, 1 dinar. Dia bilang boro-boro 1 dinar, setengah dinar pun tidak. Alhamdulillah, ini benar-benar pelit nih. Ya Khurasani, saya yang menemukan. Dan demi Allah saya belum buka. Karena saya juga nggak tahu isinya. Tapi ada di rumah saya, ambil sekarang. Lalu karena Ibnu Jarir selalu berdampingan, penasaran mau apa yang dari dulu juga ngikutin. Ya. Ketika mengatakan, iya boleh. Lalu kata Khurasani, ataupun kata yang sepuh ini, nunjuk tiba-tiba ke Ibnu Jarir, kamu mau jadi saksinya. Kalau nanti saya sudah menyerahkan uang itu. Mau, jadi Ibnu Jarir ikut. Ini kisah disampaikan oleh Ibnu Jarir. Datanglah. Subhanallah, tiba-tiba sampai ke sana. Masuk ke rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, masuk ke dalam. Mana tas saya? Sebentar. Ternyata rumahnya itu kumuh, miskin sekali. Setelah itu dia tidak punya tempat apa-apa. Tas yang ditemukannya itu disimpannya di mana? Dikubur. Digali, ya, ini tas kamu. Hanya bilang, oh ya terima kasih, jazakallah khair, pulang. Nggak jatuh 1 dinar pun. Ya, pulang. Subhanallah, begitu pulang, pergi begitu saja. Kata Abu Ghiyas dengan mengatakan, Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Semoga Allah berikan berkah kepadamu. Kata Ibnu Jarir, ya Abu Ghiyas, engkau telah memberikan hak kepada orang yang haknya harta itu. Dan engkau telah memberikan hak sesungguhnya. Karena segala sesuatu Allah ini memiliki kita, punten, dan mata kita segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk kejujuran pun itu adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah ini yang menguasai kita, memiliki kita. Maka kalau seandainya kita dimiliki oleh Allah dan Allah mengawasi kita, melihat kita, bagus apa yang telah kau kerjakan. Ya Aba Ghiyas, barakallahu fiik. Kata Abu Ghiyas, ya alhamdulillah, saya tidak tergiur dengan harta seperti itu. Duduklah. Baru duduk Abu Ghiyas dan Ibnu Jarir, tiba-tiba Khurasani itu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah senang saja ini. Termasuk Ibnu Jarir. Wah, ini ngasih ini 5 dinar ataupun 10 dinar atau berapa. Tiba-tiba dengan ucapannya, kata-katanya, subhanallah, dengan sangat baik sekali. Ya Aba Ghiyas, demi Allah, saya ini dititipi sama ayah saya. Ayah saya ini mau haji tapi nggak keburu tahun ini karena ada masalah atau apa. Tapi dia titip ke saya 1000 dinar. Ya, wahai anakku, tolong saya mau infak, cari di Mekah orang yang paling miskin yang ada di kota Mekah, tolong hadiahkan uang 1000 dinar untuknya. Saya sampai ke kota Mekah dan saya sudah muter-muter cari-cari di Mekah. Ternyata begitu masuk rumahmu, saya baru tahu kamu yang paling miskin di Mekah. Subhanallah. Kamu yang paling miskin di Mekah. Maka ini untukmu. Masya Allah. Diserahkan. 1000 dinar. Luar biasa. Coba tadinya kalau diambil saja, uang jadi haram. Tapi begitu diambil, ada hikmahnya. Siapa? Khurasani masuk rumahnya dan noleh kepada di rumah miskin. Maka langsung dapat apa? 1000 dinar. Kenapa? Karena rumah itu ternyata yang paling miskin isinya. Selanjutnya sudah selesai. Nih 1000 dinar. Kaget. Abu Ghiyas, ini punya saya 1000 dinar. Ambil semuanya, ini dari ayahku. Infak dari ayahku. Masya Allah. Selanjutnya. Ada berapa penghuni rumah ini? 9 orang. Suruh datang semuanya. Anaknya dan mertuanya juga ibu bapaknya ada di situ. Pokoknya sama anaknya semua 9 orang bersama ibu bapaknya. Terus kenapa? Ada titipan juga dari paman. Untuk apa? Anggota yang miskin itu, yang paling miskin, tolong kasih setiap orang 100 dinar. Masya Allah. Jadi mud aidakum. Tangannya diginikan semuanya. Tangan begini semuanya dikasih. 100. Habislah menjadi semuanya berapa? 900 dinar. Ibnu Jarir nunggu di luar. Kata Khurasani, Ibnu Jarir, masuk ke dalam. Ada apa? Masuk ke dalam. Begitu dalam dikasih 100 dinar. Subhanallah. Ibnu Jarir ini ada hikmah yang bagus. Ibnu Jarir mengatakan, demi Allah, saya tidak mengharap pemberian darimu ini. Karena saya tidak pernah mengharap hadiah ini, maka sunnah untuk saya terima. Subhanallah. Tapi seandainya saya mengharap pemberian dari seseorang, lalu orang itu memberi kepada saya, maka sunnah untuk menolaknya. Bisa dipahami nggak ibu bapak? Jadi kalau ibu bapak misalnya ada teman, oh ini handphonenya punya 2 nih, bahkan 3 ini. Ada ketina, siapa tahu dikasih 1 nih. Ngobrol. Akhirnya, nih kamu tuh kalau nelpon saya itu, maaf ya kalau telat-telat nih. Kenapa? Handphone saya error melulu nih. Biasa nih, mancing-mancing gitu. Error terus nih, handphonenya saya nggak tahu nih, rusak nih. Kadang-kadang lowbat segala macam. Itu sengaja. Oh gitu ya? Ini saya kebetulan ada handphone 3 nih, buat kamu 1, sunnah ditolak. Karena Anda mendekatinya memang mengharap itu. Iya. Tapi kalau seandainya tidak mengharap, tiba-tiba duduk, kenapa kamu hubungin susah banget? Ini handphone saya rusak nih, tahu error segala. Nih, kasih. Sunnah diterima. Kenapa? Karena tidak mengharap. Kalau mengharap, jangan. Tolak saja. Itu lebih baik, tapi tidak haram. Sekali lagi, tidak haram. Ini terjadi berdalilkan kepada Umar bin Khattab. Didatangi oleh seorang, ya Umar, ini hadiah untukmu, ambil. Kata Umar, apa? Uang. Ada orang yang lebih miskin dari aku, berikan kepada orang tersebut. Lalu dijawab dengan menyebutkan, ya sudah, diambil. Besoknya lagi, Rasulullah ada di sampingnya. Ya Umar, ini hadiah, berikan untukmu. Kata Umar, apa ini? Uang. Jangan kepada aku. Ada orang lebih miskin dari aku yang lebih perlu, kasih ke dia. Setelah itu Rasul bertanya, ya Umar, subhanallah, apakah Anda mengharapkan untuk mendapatkan hadiah dari orang itu? Tidak. Sebaiknya Anda terima. Lalu Anda serahkan kepada orang yang perlu. Tapi, punten, jika Anda ini pernah mengharap untuk mendapatkan hadiah dari orang tersebut, maka sunnahnya untuk Anda tolak. Subhanallah. Saya lanjutkan. Allahu Akbar. Harun ar-Rasyid. Siapa yang tidak pernah mendengar Harun ar-Rasyid? Wah, luar biasa. Khalifah luar biasa. Kekayaannya, kekuasaannya luar biasa. Namun beliau ini satu keindahan yang beliau
miliki. Kalau ketemu dengan ulama, dengan kiai, selalu dia mengatakan, subhanallah, nasihati aku. Masya Allah. Nasihati aku. Itu yang dikatakan oleh siapa? Harun ar-Rasyid. Nasihati aku. Nasihati aku. Seperti itu. Beri nasihat aku. Seorang ulama itu yang saya tidak tahu nama ulamanya, namun menyampaikan kepada Harun ar-Rasyid, beliau dengan mengatakan, ya Harun, apakah Anda bisa menghitung kekayaan yang kau miliki? Karena dulu kan nggak ada bank, nggak ada apa-apa, nggak tahu kan. Cuma tanah ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini. Begitulah kira-kira. Kekuasaan gini-gini segala macamnya. Apakah Anda bisa menghitung kekayaan yang kau miliki? Kalau masih bisa menghitung mungkin ada dua masalahnya. Satu, saking sedikitnya bisa dihitung. Iya, uang saya tinggal segini mungkin kasih sedikitnya. Iya. Ataupun bisa dihitung karena saking tidak punyanya. Tapi saking banyaknya susah untuk dihitung. Nggak tahu. Harun ar-Rasyid, apakah Anda bisa menghitung kekayaan yang kamu punya? Wallahu a'lam. Tapi semuanya milik Allah, kata Harun ar-Rasyid. Dijawab dengan menyebutkan, silakan minum. Ini cara menasihat seorang ulama kepada Harun ar-Rasyid. Silakan minum. Bismillah. Ketika minum, ya Harun, ya Khalifah, atau ya Amirul Mukminin, atau dikatakan ya Harun ar-Rasyid, seandainya engkau tidak bisa minum air ini karena ada sesuatu yang sakit di tenggorokanmu, ataupun ada sakit di perutmu, sehingga ketika mau minum keluar lagi, mau minum keluar lagi, muntah lagi, air itu tidak bisa kamu minum, kira-kira kamu mau berobat nggak? Dijawab oleh Harun ar-Rasyid, pasti aku akan berobat. Dijawab lagi, ternyata masih nggak bisa juga. Mau nggak kira-kira setengah dari kekayaanmu tidak ada, dihilangkan dengan syarat kamu bisa minum? Harun ar-Rasyid mengatakan, bagus, nggak apa-apa. Kekayaanku setengahnya hilang, kerajaanku setengahnya hilang, asal aku bisa minum air ini. Bagus, silakan. Begitu diminum, dijawab lagi, wahai Harun, seandainya air yang kau minum itu nggak bisa keluar lagi, tapi harus ditukar dengan setengah kerajaanmu lagi dan setengah kekuasaanmu lagi, ridho apa enggak? Dijawab, ridho. Aku akan keluarkan apa yang aku miliki demi air itu bisa keluar lagi dari perut. Subhanallah. Kata seorang ulama itu mengatakan, kekayaanmu dan kekuasaanmu tidak melebihi dari segelas air ini. Subhanallah. Tidak melebihi daripada segelas air ini. Coba kita gara-gara tidak bisa minum air aja bisa menghabiskan beberapa juta mungkin. Iya. Dan gara-gara kita tidak bisa keluar lagi, bisa menghabiskan berapa juta lagi. Maka subhanallah, itu semuanya milik Allah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Harun ar-Rasyid dengan mengatakan Allahu Akbar, karena Allah yang memiliki segala sesuatu ini. Iya. Jadi kenapa harus sombong dengan apa yang dimilikinya? Kerajaannya milik Allah. Bisa hilang dengan segelas air itu. Kekuasaan bisa hilang, harta bisa hilang. Karena apa? Karena subhanallah, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan mengucapkan, gimana caranya ya agar selalu dawam apa yang kita miliki ini selalu dimilikinya. Kebahagiaan apa yang dimiliki, kebahagiaannya punten-punten. Dari apa yang kita miliki, hakikatnya bukan punya kita. Satu, memang pasti milik Allah. Yang kedua, pasti ada milik orang di sana. Makanya ada zakat apa namanya? Ada zakat fitrah, ada sedekah, ada infak. Karena hakikatnya harta itu bukan punya kita, tapi punya orang lain. Jabatan juga bukan punya kita, tapi hakikatnya punya Allah. Segala-galanya serahkan untuk apa yang diinginkan oleh Allah. Ada satu kalimat subhanallah, ini disampaikan dalam asar. Iya. Di zaman Bani Israel ada seorang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, jika engkau seorang nabi, engkau tahu siapa aku ini adalah pengikutmu dan aku ini orang yang sangat dekat denganmu, yang selalu berusaha dekat denganmu. Dijawab, ya aku tahu kamu ini orang soleh wahai fulan. Ya Musa, bisakah kau mintakan kepada Allah aku ingin menjadi orang yang punya kedudukan dan kaya raya? Nabi Musa menjawab, aku akan mintakan kepada Allah. Ya Rabb, ini fulan, temanku, dia baik, soleh, dia minta kedudukan yang tinggi dan dia punya harta. Allah jawab, tanyakan kepada dia Musa, dia mau mendapatkan kedudukan dan harta itu di waktu muda apa di waktu tua? Hebat jawabannya. Iya, subhanallah. Langsung haus ini. Wahai Musa, tanyakan kepada orang itu, apakah dia ingin mendapatkan kekayaan
dan kedudukan. Di waktu muda apa di waktu tua? Dijawab dengan mengatakan, ya di waktu muda lah. Di waktu tua kedudukan berapa lama? Kalau sudah tua tuh pasti wafatnya cepat banget. Ataupun harta kalau sudah tua mau diapakan? Saya pingin kekayaan dan kedudukan di waktu muda. Baik, minta di waktu muda kaya dan punya kedudukan tinggi. Subhanallah. Setelah itu apa? Barulah menjadikan usia dia menjadi syaikhuhah, syaibah, tua. Tapi Nabi Musa kaget. Kenapa? Udah tua tapi masih kekeh kaya. Sudah tua masih punya jabatan. Ya Rob, bukankah engkau dulu menyimpan dua pilihan kekayaan buat dia? Waktu muda apa waktu tua? Ternyata dia masih muda. Berarti tuanya enggak dong? Tapi ini waktu tua masih kaya, masih gagah, masih begini. Kenapa ceritanya nih? Lihat jawaban Allah apa? Wahai Musa, memang itu satu pilihan. Tapi begitu aku berikan di waktu muda, bagaimana mungkin aku akan mengambil kekayaannya dan kekuasaannya, sementara kekuasaan dan kekayaan yang aku berikan kepadanya, dia membuat aku ridho karena menyerahkan kepada haknya. Kepada fakir miskinnya. Kepada siapa lagi? Kepada orang-orang butuhkannya. Bahkan kerajaannya diserahkan. Untuk apa? Untuk ketaatannya kepada Allah. Maka aku tidak akan pernah mengambilnya karena apa yang dimiliki olehnya berada dalam jalanku. Masya Allah. Luar biasa. Jadi selagi kita memiliki hak orang lain yang ada di diri kita, serahkan. Kenapa? Karena hakikatnya imma langsung milik Allah, ketaatan kita. Lalu ada kadang-kadang ada hak manusia. Tapi yang saya katakan, ketika kita ucapan la ilaha illallah, itu sesungguhnya dengan menyebutkan Allah yang memiliki kita dan Allah yang menguasai kita, dan apapun yang kita miliki itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka diucapkan, para alim ulama menyebutkan Al-Malik ini adalah yang menguasai dan memiliki kita. Memiliki dan menguasai. Apapun yang kita ada saat ini itu hakikatnya hanya fata morgana. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan dipertanyakan oleh Allah apa-apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Pasti ditanya. Kenapa? Jangan pernah berpikir kenapa Allah serba nanya itu dan ini. Jawabannya simpel saja. Kenapa jawabannya coba? Karena semua milik Allah, wajar kalau Allah nanya kepada kita. Sekarang saya sampaikan usia yang kita miliki. Sudah diapakan kalau Allah nanti nanya? Aku kan kasih usia kepadamu. Apa yang telah kau lakukan? Karena apa? Al-Malik. Allah yang menguasai kita dan memiliki kita. Subhanallah. Secara singkat dengan makna Al-Malik seperti itu. Saking indahnya. Malik Yaumiddin, tata akhirat. Malikin nas, apa dikatakan? Malik Yaumiddin itu adalah tata akhirat. Malikin nas itu yang menguasai manusia. Memiliki manusia. Yang mengatur manusia. Semua-muanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Subhanallah. Ini dikatakan tentang Al-Malik. Subhanallah. Makanya ada dikatakan banyak sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebutkan kata-kata Allahu la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min dan selanjutnya Al-Malik. Banyak sekali kata-kata Al-Malik dalam Al-Qur'an, dan ini adalah kecenderungan untuk semakin yakin kalau sesungguhnya apapun hanya milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa? Apa namanya? Kekuasaan, termasuk harta. Jabatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan man wuliyal amr, iya, man wuliyal amr, amrul muslimin maksudnya, iya. Lalu mengatakan fasyaqqa alaihim. Lalu Rasulullah mengatakan Allahumma, iya, Allahumma fashquq alaihim. Siapapun yang dipilih menjadi seorang pemimpin, lah orang mukminin, jadi memimpin untuk orang mukminin, mukminat, lalu dia mempersusah, mempersulit terhadap orang mukminin, mukminat itu, Rasulullah langsung berdoa, ya Allah, persulitlah orang itu tersebut. Iya, susahkan orang itu. Pastinya di dunia tidak susah, tapi di akhirat akan dipersusah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, susahkan orang itu. Dan siapapun yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus orang mukmin, tapi dia memudahkan segala urusan bagi orang mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudahkan urusan dia. Masya Allah. Masya Allah. Termasuk seseorang memiliki jabatan tinggi di mana? Mungkin kenegaraan, atau mungkin di perkantoran, atau mungkin di RT, di RW, untuk mempermudah bawahannya, itu adalah akan dipermudah kelak di akhirat. Subhanallah. Kadang-kadang ada loh yang mempersusah itu, ada. La haula wala quwata illa billah. Ada, ya. Tapi harus dilihat ini memang untuk apa. Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang namanya Al-Malik, kita harus yakin sesungguhnya
hanya milik Allah yang ada di muka bumi ini dan di luar muka bumi ini yang kita tidak tahu. Makanya karena punya Allah wajar kalau kelak kita ditanya. Ini Al-Malik. Iya. Selanjutnya mungkin Al-Qudus, mudah-mudahan saya singkat untuk mengatakan Al-Qudus. Ya. Al-Qudus, Masya Allah. Kalau dikatakan Al-Qudus ini, kira-kira ada satu ayat ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Lalu dijawab mengatakan malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Lanjutkan. Wa nuqaddisulak. Wa nuqaddisulak. Ini kata-katanya. Nuqaddisulak. Kudus itu kalau diartikan sering, kalau dalam bahasa Indonesia apa diartikan? Suci. Bersih. Suci dari apa ya? Punten. Al-Qudus, para alim ulama banyak menyebutkan al-mubarri min kulli aibin wa naqs. Subhanallah. Wa laisa mithluhu syai'. Itu Al-Qudus. Maknanya yang bersih, yang suci dari aib. Dari aib atau kekurangan. Punten. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal, ini pertemuan yang lalu saya sampaikan. Ketika Ibnu Taimiyah ditanya, ya Imam, siapa orang yang paling merasakan nikmat ibadah kepada Allah? Dijawab, orang yang paling merasakan nikmat ibadah Allah adalah orang, apa coba? Adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mensucikan Allah kalau kita tidak pernah mengenal Allah? Kudus. Maka punten, tidak ada di muka bumi ini yang kudus. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Punya aib enggak kira-kira? Punya. Tidak ada di antara kita yang tidak punya kekurangan. Pasti punya kekurangan. Setiap aib kita punya. Setiap kekurangan ada di antara kita yang memilikinya. Tapi Allah Al-Qudus tanpa memiliki kekurangan sekecil apapun. Tidak ada aib sekecil apapun. Justru semakin dekat dengan Allah, semakin tahu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan, Allah ini punya anak, naudzubillah, sucikan oleh kita karena Allah Al-Qudus. Ya, Allah ini menzolimi hambanya. Ingat, itu adalah tidak karena Allah Al-Qudus. Kudus. Punten, masalah kudus kadang-kadang beratnya dalam hati suudzonnya kita kepada Allah. Ingat itu. Suudzon kepada Allah. Tidak boleh kita bersuudzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ini kudus. Mustahil Allah menzolimi kepada hamba-hambanya. Sampai, punten, ada beberapa hal yang Allah sampaikan kepada manusia, tapi Allah langsung sebagai contohnya. Di antaranya apa? Tidak boleh menzalimi siapapun. Dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini hadis dengan menyebutkan sahih, sesungguhnya aku telah mengharamkan kepadaku untuk menzalimi siapapun. Kepada makhluk-makhlukku, Allah menzalimi mustahil. Sesungguhnya aku telah haramkan untuk menzalimi kepada makhluk-makhlukku. Maka aku haramkan kalian untuk tidak saling menzalimi. Zalim. Iya. Allah ini kadang-kadang, punten, untuk manusia jadi suudzon. Ketika dalam Al-Quran ada. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dia ngira kalau dia lagi sehat, lagi punya rizki, lagi punya harta, dia bilang, oh Allah lagi sayang sama saya nih. Tapi begitu susah rizkinya, keluarga lagi sakit, dia bilang, Allah lagi benci sama saya nih, Allah lagi marah sama saya. Bukan, urusan kenikmatan itu bukan dilihat daripada harta atau jabatan, sehat atau sakit, tapi diukur dari ketakwaan. Itu dilihatnya. Karena manusia selalu bersuudzon saja pada Allah. Kadang-kadang ada orang nih, salah apa saya ini ya? Salah apa saya ini? Sholat sudah, puasa saya sudah, zakat sudah, sedekah sudah, umroh sudah, haji sudah, saya salah apa ya? Nah itu dia. Kadang-kadang nggak mikir, punten, agak kasar bahasanya, nggak mikir kalau sesungguhnya banyak kekurangan di antara kita. Ada orang, subhanallah, datang kepada saya, bilang, bahkan datang ke rumah, ada masalah. Masalahnya memang cukup berat. Tapi dia bilang, dia mengatakan, kurang apa coba bisa saya ini? Tahajud saya iya. Alhamdulillah. Maaf, saya bukan sombong, cuma tahajud bin nikmah. Tahajud saya rajin, apalagi kalau malam Jumat saya tahajud, nggak pernah lepas.
Duha saya rajin. Haji sudah. Umroh saya sudah 3 kali. Masya Allah. Sedekah saya rajin. Baca Quran saya bisa. Coba kurang apa ya? Tapi saya lihat lututnya masih kemana-mana. Tong tep apa baju tuh? Tank topnya ke rumahnya tuh pakai apa? Baju you can see begitu. Duduknya juga agak ribet. Kenapa? Karena kalau pendek segini kan, kalau begini kan susah. Jadi didempetin apa namanya? Pahanya dia duduknya lipat begini. Lalu dia bilang, kurang apa saya ini? Subhanallah. Coba. Kurang bahan mungkin ya. Dia nanya, kurang apa saya ini? Tahajud iya, sholat iya, puasa iya. Cuma saya nggak berani bilang. Nggak berani ngomong itu, saya nggak berani. Diam aja. Dia oh gitu ya Mbak ya. Aduh saya mau dakwahnya kayak gimana gitu ya. Cuma alhamdulillah saya kalau begitu ditemani sama istri. Lalu istri bilang, Mbak tolong ya Mbak ya. Allah tuh sudah baik semuanya. Sudah Allah kasih pahala ini. Allah sudah gerakan untuk sedekah. Allah sudah gerakan untuk haji. Allah sudah gerakan untuk sholat. Allah gerakan. Tapi kenapa ya Allah tidak menggerakkan untuk menutup lututnya itu loh Mbak. Subhanallah. Iya maaf. Lalu saya bilang, jangan maaf ke saya. Maafnya sama siapa? Allahnya yang nyuruh nutup itu bukan saya, Allah loh. Dia bilang, oh gitu ya, bismillah. Subhanallah, bismillah. Kadang-kadang begitu. Ada orang bangga, udah haji segala macam. Punten, sucikan nama Allah, bukan hanya subhanallah, bukan tasbih. Sucikan dengan hati dan sucikan dengan akhlak kita. Ingat ya, sucikan dengan akhlak kita. Akhlak kita, jangan-jangan akhlak kita ngotori Allah itu. Jangan-jangan akhlak kita ngotori Allah. Jangan-jangan punten-punten, ilmu kita mengotori Allah. Jangan-jangan jabatan kita mengotori Allah. Jangan-jangan lagi, ada punten sahabat kami mengatakan, ini di kantor saya ini kenapa? Celana yang agak kelihatan apa tuh? Mata kaki aja nggak boleh katanya. Siapa? Itu orangnya. Siapa dia? Namanya si Muhammad, punten. Muhammad awalnya, saya nggak berani sebut ke bawahnya. Islam semuanya, nama-namanya. Kenapa ya? Dia punya jabatan. Tapi apa? Dengan jabatan itu justru apa? Tidak mensucikan Allah. Bahkan ada lagi, di kantor saya tidak boleh berhijab. Di kantor saya tidak ini, tidak itu. Subhanallah, padahal muslim semuanya. Hati-hati, mengotori nama Allah bisa saja dengan lisan, bisa dengan jabatan yang ada. Kenapa? Ini adalah praktek kita. Allah itu kudus, tolong sucikan. Sucikan ketika ada orang yang mengotorinya. Satu itu. Sucikan dalam hati kita, siap untuk menjaga. Jangan sampai suudzon. Lalu sucikan dengan akhlak kita. Masya Allah. Dengan akhlak kita. Sucikan. Akhlak apa? Akhlak dalam segala hal. Akhlak kepada suami, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, pada orang tua, kepada keluarga, di majelis taklim demikian adanya. Subhanallah. Saya masih ingat perkataan Syekh bin Baz. Itu di depan orang itu. Ada rekamannya. Beliau dengan menyebutkan, ya Syekh, siapa tidak pernah mengenal Syekh bin Baz. Ya Syekh, ini orang puasanya rajin. Lihat itu. Iya. Sedekah rajin, tapi sholat gak pernah. Percuma kan Syekh ya? Percuma kan ya Syekh ya? Karena sholat itu yang akan apa? Menjadikan pahala ini semua terhitung. Memang iya sih, karena yang dihitung pertama kali itu adalah sholat. Tapi punten, cara mensucikan ataupun menjaga dengan baik mengatakan, gimana Syekh? Apa biarkan dia puasa dan biarkan dia infak, tapi dia nggak pernah sholat? Kalau saya mungkin akan terbawa dengan kemakanan orang itu. Saya bilang, iya sih, emang percuma. Sholat nggak pernah, puasa iya, sedekah iya, tapi sholat nggak pernah. Puasa itu mau nyantol di mana? Kan di sholat nyantolnya. Kan para ulama mengatakan sholat itu ibarat angka 1 kan? Saya pernah menyampaikan. Masih ingat nggak tuh? Iya, apa masih lupa semua? Iya. Lihat. Sholat itu ibarat angka 1. Di luar sholat itu semuanya ibaratnya. Punten 0, 0, 0, 0. Iya. 1 di depannya, 0-nya banyak, itu berubah harganya. Luar biasa. Iya. Tapi kalau nggak ada sholatnya, di kepalanya 0. 0-nya sampai Cinere, 0 semuanya. Harganya berapa? 0. Depannya 1 saja sholatnya dapat nilai 1. Lumayan. Apalagi kalau nilai sholat kita 9. Masya Allah. Puasa 0. Haji 0. Puasa 0-nya 500. Haji 0-nya 5.000 misalnya. Iya. Sedekah 0-nya 300. Di depannya sholatnya berapa? 9. Masya Allah. Berapa tuh nilainya? Ya. Tapi begitu. Sholatnya berapa? 1. Masih lumayan. Tapi nggak pernah sholat. 0 depannya. Belakangnya. Jadi sama dengan berapa? 0. Nah itu yang disampaikan para alim ulama.
Kalau seandainya saya ditanya itu, saya akan, ya sih emang benar. Percuma gitu ya, ataupun bagaimana caranya. Tapi hebat itu ulama Syekh bin Baz dengan mengatakan, nggak apa-apa. Dengan suaranya agak begitu beliau ya. Lanjutkan saja sedekahnya dan puasanya. Dan doakan semoga dengan puasa dan sedekahnya itu bisa mengajak dia untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Subhanallah. Iya, oh iya begitu ya. Kenapa? Jangan mempersulit dengan apa yang ada. Punten, ada namanya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Kalau tidak keliru, itu adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di satu tempat. Ketika sholat Isya, pastikan orang beda-beda kan. Ibu yang datang kemari kan, sama ikhwan akhwat yang datang kemari, ada yang sibuknya dari mulai pagi, ada nggak di sini? Pagi itu udah kerja, sebelum subuh udah datang. Kira-kira isanya udah loyo belum kira-kira tuh? Loyo, udah pagi, udah kerja semuanya, isanya udah mulai loyo. Subhanallah, Sa'ad bin Ubadah ini imam, iya. Begitu dia melaksanakan sholat, Masya Allah, pertama setelah surat Al-Fatihah, apa yang dia baca? Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan selanjutnya kira-kira 2 lembar lanjut Al-Baqarah, subhanallah, baru selesai Allahu Akbar ruku. Bisa dipahami nggak ya? Salat Isya. Salat Isya rakaat pertama surat Al-Baqarah. Subhanallah. Rakaat kedua setelah surat Al-Baqarah apa? Ali Imran. Dilanjutkan dengan Ali Imran. Panjang. Kita korup. Tapi ada beberapa jamaah yang banyak sibuk, akhirnya ada yang keluar, sholat sendiri pulang, sholat sendiri pulang, sholat sendiri pulang. Iya, berguguran. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah masih ada, cuma ada yang datang. Ya Sa'ad, ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Uraifi. Ya Sa'ad, tadi itu ada jamaah di sini cukup banyak, tapi ada beberapa orang yang dia itu nggak tahan, dan dia memisahkan, dan dia sholat dan dia pulang. Bagaimana hukumnya? Orang yang belajar berpikir, orangnya kayak gimana ya? Kata beliau, dia ucapan apa? Beliau dengan mengatakan, kalau ada orang sholat malas, dalam Al-Quran dikatakan, idza qamu, apa beliau mengatakan? Qamu kusala. Kusala itu apa? Malas. Kata Sa'ad mengatakan, munafik gitu. Munafik itu, tanda munafik. Langsung disampaikan kepada orang yang pada pulang. Kamu tuh kata Sa'ad tuh munafik, munafik, munafik. Lari ke hadapan Rasulullah. Lihat, iya. Lari ke hadapan Rasulullah. Begitu tiba di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sama beliau dikatakan munafik. Kenapa? Ini bayangin aja, Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua. Gimana? Coba. Ini lihat Rasulullah. Iya. Kadang-kadang ini jangan sampai menjadikan fitnah hal ini. Panggil Sa'ad. Sa'ad, lihat kata-katanya. Apakah Anda pernah sholat di belakangku? Luar biasa Rasulullah. Apakah pernah Anda sholat di belakangku? Sering ya Rasulullah. Apakah aku ketika sholat Isya membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran? Tidak. Afattanun fiddin? Apakah Anda akan menyusahkan dalam agama sehingga orang benci kepada Islam? Allahu Akbar. Terjemahkan itu bahasa itu. Silahkan. Apakah Anda akan membuat orang benci terhadap syariat Islam dengan gara-gara seperti ini? Banyakkah sekarang orang jadi tidak senang karena Islam karena apa coba? Salat tarawih panjang. Ataupun kalau itu sih masih agak benar. Kadang-kadang ada yang terlalu apa namanya? Iya, terserahlah terjemahkannya apa. Iya. Seperti itu. Apakah Anda akan membuat fitnah dalam agama? Mananya apa? Lembut, cinta, kasih sayang. Makanya dengan mengatakan ada kata-kata firman Allah, tolong lanjutkan. Kata-katanya apa bagaimana? Dia katakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tolong bantu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, saya lupa ayatnya. Dengan mengatakan inna hadza sirati, apa namanya? Mustaqima. Sesungguhnya ini yang dikatakan ini adalah jalanku yang lurus. Bagaimana? Yang disebutkan dengan menyebutkan ada kata-kata dengan menyebutkan di situ ila basirati ana wa manit taba'ani. Iya, ila basirati, dengan mengatakan dengan basirah, cara menuntutnya itu. Iya, ada dengan kul hadza sabili, bukan itu. Insyaallah nanti saya ingat, astagfirullahaladzim. Iya,
Saya lupa ayat ini, namun yang jelas dengan menyebutkan kata-katanya berlemah lembutlah ketika menyampaikan ketika itu. Kenapa? Untuk mensucikan nama Allah. Jangan-jangan dengan harta kita malah kita menjadi apa? Kotor, ya. Ataupun gara-gara jabatan kita malah menjadikan kotor nama Allah, tapi jadikan semuanya menjadi suci. Saya lanjut saja biar tidak terlalu malam. Kita mungkin hanya sampai Al-Quddus ya. Assalam kesempatan yang datang. Lihat, saya sampaikan ayahanda bunda, Kudus ini adalah tidak memiliki aib atau kekurangan sekecil apapun. Makanya kata-kata Kudus digandengkan dengan tadi kata-kata Al-Malik. Al-Malikul Kudus. Al-Malikul Kudus. Kenapa coba? Al-Malik disandingkan dengan Kudus. Kudus berdampingan dengan Al-Malik. Karena apa? Punten ayahanda bunda. Biasanya kalau kita melihat pemimpin, melihat seseorang yang punya jabatan, subhanallah, ketika memiliki seorang pemimpin jabatan, sebaik apapun itu pemimpin, sebaik apapun itu raja, sebaik apapun yang memiliki tempat kedudukan yang tinggi, ada kekurangannya nggak kira-kira? Ada kekurangannya kira-kira? Ada ya. Orang tuh baik sebetulnya sih, berani lagi. Cuma, nah itu ada cumanya itu. Iya. Orang itu sih merakyat sebenarnya bagus sekali ya. Bisa tegas segala macam. Cuma ada cumanya. Siapa coba pemimpin yang tidak ada cumanya? Nggak ada kan? Semua pasti ada nilai kurangnya. Ada nilai aibnya. Maka dikatakan ketika mengatakan Al-Malik, yang tadi saya katakan Al-Malik, Al-Malikul Kudus. Raja yang tidak memiliki kekurangan sekecil apapun. Yang tidak memiliki aib apapun. Masya Allah. Makanya digantengkan kata-kata Al-Malik ini dengan kata-kata Al-Kudus. Iya. Kalau tidak keliru, subhanallah, kata-kata Al-Quddus ini, Al-Malik Al-Quddus itu terulang 2 kali. Dan memang Quddus ini diulanginya dengan 2 kali kalimat. Ya, dengan mengatakan, Ja'alallah Al-Malik wal-Quddus mutaqaribain. Limadha? Dijadikan antara Al-Malik dan Quddus selalu berdekatan. Kenapa? Karena kekuasaan Allah tidak sekecil apapun ada aibnya dan kekurangannya. Pertama dalam surah yang tadi, surat apa itu? Allahu la ilaha Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Al-Malikul Qudus, surat apa itu? Al-Hasyr. Dalam suratul Hasyr. Satu lagi ada firman Allah Subhanahu wa taala yang gini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Al-Malikul Qudus. Itu juga ada. Surat apa itu? Al-Jum'ah ayat 1. Di pertama, itu suratul Jum'ah, benar. Iya. Itu subhanallah Al-Malikul Quddus. Kenapa Al-Malik berdampingan dengan Quddus? Jawabannya, karena setiap yang berkuasa mesti ada kekurangannya. Tapi Allah saat berkuasa tidak memiliki kekurangan apapun. Tidak memiliki kekurangan apapun. Ini dikatakan Al-Quddus, maknanya adalah yang bersih. Tanpa ada kekurangan, tanpa ada aib. Maka punten ketika ada orang yang ingin mengotori Allah dengan menyebutkan Allah punya anak, dengan menyebutkan Allah ini dengan identik trinitasnya, sucikan dengan kita. Yang kedua, punten, sucikan nama Allah oleh kita dengan cara apa? Keyakinan, jauhkan daripada suudzon. Lalu yang ketiganya, praktekkan sucikan nama Allah dengan akhlak yang kita miliki. Dan punten, sucikan nama Allah dengan apa yang kita punya. Bisa dengan jabatan yang kita punya, bisa dengan ilmu yang kita punya, dan bisa dengan harta yang kita miliki. Karena Allah Al-Quddus. Kenapa? Tidak sekecil apapun aib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat disampaikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita ma'jur insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih penasaran, punten, sedikit dengan ayat yang tadi. Daripada nanti saya nggak bisa tidur, iya, dengan ayat yang tadi saya sampaikan, karena mudah-mudahan bisa ini dia suratnya, iya, ada dalam surah Yusuf, Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, iya, ini adalah Qul hadhihi sabili, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Itu saya ingat tadi, ana wa manittaba'aninya ingat, iya, ini dalam surah Yusuf, ingat, Qul hadhihi sabili, ad'u ila Allah. Jadi ini adalah jalanku. Untuk apa? Ketika ada di jalan Allah, ternyata diperintahkannya bukan Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku Islam, syariat yang ada, maka puasalah, maka hajilah, maka sedekahlah. Tapi yang diperintahkan oleh Allah dengan matan ad'u ilallah, panggil semuanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten. Kenapa? Karena kewajiban kita untuk mengetahui Allah Al-Quddus ini, untuk dikenalkan kepada orang siapa Allah sebenarnya.
Iya, jadi ketika Allah katakan, ini adalah jalanku, syariatku, maka suruh mereka sholat, tidak. Ini adalah jalanku, maka suruh mereka untuk puasa, tidak. Ini adalah jalanku, maka suruh mereka untuk melaksanakan haji, tidak. Tapi ini adalah jalanku, lalu mengatakan ad'u ilallah. Ternyata untuk memanggil kepada siapa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita mengatakan, ayo kita ke rumahnya fulan. Ibu mau nanya nggak? Bapak mau nanya nggak fulan itu siapa? Misalnya, yuk kita datang ke mana? Pengajian. Di rumahnya siapa? Di rumahnya fulan. Ibu kalau yang belum tahu, nanya nggak fulan itu siapa? Itu fulan siapa? Di mana? Itu dia. Aduh ilallah, panggil semua kepada Allah. Maka kita tanya, Allah itu siapa? Ini dia Al-Quddus. Subhanallah, ini adalah Al-Mu'min. Ini ada Al-Muhaimin. Ini adalah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan selanjutnya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah sedikitnya dengan keterbatasan, terutama keterbatasan murajaah yang saya dapatkan dan keterbatasan waktu juga, saya hanya bisa menyampaikan 2 makna dengan singkat dan banyak kekurangan pastinya. Maknanya tadi apa yang pertama? Al-Malik, lalu yang keduanya adalah Al-Quddus. Untuk disingkatnya, Al-Malik adalah yang memiliki dan menguasai. Al-Quddus adalah yang bersih dari aib dan kekurangan. Itu adalah Al-Quddus. Iya, itu singkatnya. Kenapa? Karena saya sampaikan di pertemuan yang lalu, man ahsoha ini yang menghafalnya dan menghitungnya pastinya. Selanjutnya apa lagi? Lalu memahami maknanya. Selanjutnya merasakan madlulnya. Selanjutnya dicoba untuk selalu berdoa dengan menyebut nama ini. Ibu sekarang sudah tahu, bapak sekarang sudah tahu, sahabat saling sapa sudah tahu. Kita berdoa pada Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, baru minta kepada Allah. Alhamdulillah baru 4 kita ini, insya Allah. Tinggal berapa? 99 kurang 4 berapa? Insya Allah usia kita sampai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya mungkin ada kesempatan. 1 atau 2 orang yang boleh bertanya silahkan. Kayaknya sudah lapar semua ini. Silakan. Allah ibarik fiik. Iya. Iya, boleh nanti setelah acara juga nggak apa-apa. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.